Selamat datang di channel Nambang Koin terbaru. Kali ini admin akan membahas tentang masalah generasi cryptocurrency sebelumnya. 2. Solusi dari Pi Network. 3. Algoritma konsensus. Selamat menyaksikan. Sentralisasi kekuasaan dan uang membuat cryptocurrency generasi pertama di luar jangkauan. Pada hari-hari awal Bitcoin, ketika hanya beberapa orang yang bekerja untuk memvalidasi transaksi dan menambang blok pertama. Siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Ketika mata uang mulai mendapatkan popularitas, penambang pintar menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang bekerja untuk menambang. Ketika Bitcoin terus meningkat nilainya, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus ASIC dan membangun kumpulan server besar menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Munculnya perusahaan pertambangan besar ini, yang dikenal mendorong Bitcoin Gold Rush, membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi ke jaringan dan mendapatkan imbalan. Upaya mereka juga mulai memakan energi komputasi dalam jumlah yang semakin besar, berkontribusi pada meningkatnya masalah lingkungan di seluruh dunia. Kemudahan menambang Bitcoin dan kebangkitan selanjutnya dari peternakan penambangan Bitcoin dengan cepat menghasilkan sentralisasi besar-besaran kekuatan produksi dan kekayaan dalam jaringan Bitcoin. Untuk memberikan beberapa konteks, 87% dari semua Bitcoin sekarang dimiliki oleh 1% dari jaringan mereka. Banyak dari koin ini ditambang secara gratis di hari-hari awal mereka. Sebagai contoh lain, Bitmain, salah satu operasi penambangan terbesar Bitcoin, telah menghasilkan miliaran pendapatan dan keuntungan. Pemusatan kekuasaan dalam jaringan Bitcoin membuatnya sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Jika Anda ingin mendapatkan Bitcoin, opsi termudah Anda adalah 1. Tambang sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus dan pergi ke kota. Ketahuilah bahwa karena Anda akan bersaing dengan server farm besar dari seluruh dunia, menghabiskan energi sebanyak negara Swiss, Anda tidak akan dapat menambang banyak. 2. Beli Bitcoin di bursa. Hari ini, Anda dapat membeli Bitcoin dengan harga satuan $3.500 koin pada saat penulisan. Tentu saja, Anda juga akan mengambil risiko besar dalam melakukannya karena harga Bitcoin cukup fluktuatif. Bitcoin adalah yang pertama menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat mengganggu model keuangan saat ini, memberi orang kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa ada pihak ketiga yang menghalangi. Peningkatan kebebasan, fleksibilitas, dan privasi terus mendorong langkah yang tak terhindarkan menuju mata uang digital sebagai norma baru. Terlepas dari manfaatnya, konsentrasi uang dan kekuatan Bitcoin kemungkinan tidak disengaja menghadirkan penghalang yang berarti untuk adopsi arus utama. Karena tim inti Pi Network telah melakukan penelitian untuk mencoba memahami mengapa orang enggan memasuki ruang cryptocurrency. Orang-orang secara konsisten menyebut risiko berinvestasi atau menambang sebagai penghalang utama untuk masuk. Solusi, Pi Network mengaktifkan penambangan di ponsel. Setelah mengidentifikasi hambatan utama untuk adopsi ini, tim inti Pi Network berangkat untuk menemukan cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang atau mendapatkan hadiah cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi pada catatan transaksi yang didistribusikan. Sebagai penyegaran, salah satu tantangan utama yang muncul dengan mempertahankan catatan transaksi terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaruan pada catatan terbuka ini tidak curang. Sementara proses Bitcoin untuk memperbarui catatannya terbukti, membakar energi atau uang untuk membuktikan kepercayaan, itu tidak terlalu ramah pengguna atau planet. Untuk Pi Network, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel.
Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar yang didistribusikan, Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan mobile first yang ramah pengguna. Stellar Consensus Protocol atau SCP, dirancang oleh David Mazieres, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation. SCP menggunakan mekanisme baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaruan ke buku besar yang didistribusikan akurat dan dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktik melalui blockchain Stellar yang telah beroperasi sejak 2015. Pengantar yang disederhanakan untuk algoritma konsensus. Sebelum beralih ke pengenalan algoritma konsensus Pi, ada baiknya untuk memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang dilakukan algoritma konsensus. Untuk blockchain dan jenis algoritma konsensus yang umumnya digunakan oleh protokol blockchain saat ini. Bitcoin dan SCP. Bagian ini secara eksplisit ditulis dengan cara yang terlalu disederhanakan, demi kejelasan, dan tidak lengkap. Untuk akurasi yang lebih tinggi, lihat bagian adaptasi ke SCP di bawah dan baca makalah protokol konsensus bintang. Blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan yang bertujuan untuk memesan daftar blok transaksi secara total. Sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah dipelajari selama beberapa dekade. Mereka disebut sistem terdistribusi karena mereka tidak memiliki server terpusat tetapi mereka terdiri dari daftar komputer yang terdesentralisasi. Disebut node atau rekan, yang perlu mencapai konsensus tentang apa konten dan total pemesanan blok. Mereka juga disebut toleransi kesalahan karena mereka dapat mentolerir tingkat tertentu dari node yang salah ke dalam sistem, misalnya hingga 33% dari node dapat rusak dan sistem secara keseluruhan terus beroperasi secara normal. Ada dua kategori besar dari algoritma konsensus. Yang memilih node sebagai pemimpin yang menghasilkan blok berikutnya, dan yang tidak ada pemimpin eksplisit tetapi semua node mencapai konsensus tentang apa blok berikutnya. Setelah bertukar suara dengan mengirim pesan komputer satu sama lain. Sebenarnya, kalimat terakhir mengandung banyak ketidakakuratan, tetapi ini membantu kami menjelaskan garis besarnya. Bitcoin menggunakan tipe pertama dari algoritma konsensus. Semua node Bitcoin bersaing satu sama lain dalam memecahkan teka-teki kriptografi. Karena solusi ditemukan secara acak, pada dasarnya node yang menemukan solusi terlebih dahulu. Secara kebetulan, dipilih sebagai pemimpin putaran yang menghasilkan blok berikutnya. Algoritma ini disebut bukti kerja, dan menghasilkan banyak konsumsi energi. Pengantar sederhana untuk Stellar Consensus Protocol. P-Network menggunakan jenis lain dari algoritma konsensus dan didasarkan pada Stellar Consensus Protocol (SCP) dan algoritma yang disebut Federated Byzantine Agreement (FBA). Algoritma tersebut tidak memiliki pemborosan energi tetapi mereka membutuhkan pertukaran banyak pesan jaringan agar node datang ke konsensus tentang apa blok berikutnya seharusnya. Setiap node dapat secara independen menentukan apakah suatu transaksi valid atau tidak. Kewenangan melakukan transisi dan pengeluaran ganda, berdasarkan tanda tangan kriptografi dan riwayat transaksi. Namun, agar jaringan komputer dapat menyetujui transaksi mana yang akan dicatat dalam satu blok dan urutan transaksi dan blok ini, mereka perlu saling mengirim pesan dan memiliki beberapa putaran pemungutan suara untuk mencapai konsensus. Secara intuitif, pesan seperti itu dari komputer yang berbeda di jaringan tentang blok mana yang berikutnya akan terlihat seperti berikut. Contoh, saya mengusulkan kita semua memilih blok A untuk menjadi yang berikutnya. Saya memilih blok A untuk menjadi blok berikutnya. Saya mengonfirmasi bahwa mayoritas node yang saya percayai juga memilih blok A, dari mana algoritma konsensus memungkinkan node ini menyimpulkan bahwa A adalah blok berikutnya, dan tidak ada blok selain A sebagai blok berikutnya. Meskipun langkah pemungutan suara di atas tampak banyak, internet cukup cepat dan pesan-pesan ini ringan.
Sehingga algoritma konsensus seperti itu lebih ringan daripada bukti kerja Bitcoin. Salah satu dari algoritma tersebut disebut Byzantine Fault Tolerance, BFT. Beberapa blockchain teratas saat ini didasarkan pada varian BFT, seperti Neo dan Ripple. Adaptasi Pi ke Stellar Consensus Protocol, SCP. Algoritma konsensus Pi dibangun di atas SCP. SCP telah terbukti secara resmi, Mazieres 2015, dan saat ini diimplementasikan dalam jaringan Stellar. Tidak seperti jaringan Stellar yang sebagian besar terdiri dari perusahaan dan institusi, misalnya, IBM, sebagai node. Pi bermaksud untuk memungkinkan perangkat individu untuk berkontribusi pada tingkat protokol dan mendapatkan imbalan, termasuk ponsel, laptop, dan komputer. Di bawah ini adalah pengantar tentang bagaimana Pi menerapkan SCP untuk memungkinkan penambangan oleh individu.